Bab 236, Malam Tahun Baru. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Yu Meixiu tiba-tiba berkata, bagaimana kamu bisa membeli barang semahal itu? Anakmu bisa menghabiskan terlalu banyak uang. Zhang Yu tersenyum dan berkata, oh, ibu, itu hanya beberapa dolar. Kurang dari 200.000. Bukannya kamu tidak punya uang di rumah, dan konsep konsumsimu harus mengikuti perkembangan zaman. Yu Meixiu mengerutkan kening, kamu tidak perlu menghabiskan begitu banyak jika kamu punya uang. Jika kamu menghabiskannya seperti ini, akan ada Jinsan dan Yinsan di rumah, dan itu tidak cukup bagimu untuk kehilangan. Sun Yuzi juga menyela, ya Zhang Yu. Tidak mudah bagi ibumu untuk menghasilkan uang sendirian, dan kamu telah menghabiskan 200.000 kali ini. Berapa tahun lagi ibumu akan menghabiskannya? Zhang Yu berkata, tidak. Bibi Sun, aku menghasilkan uang yang aku hasilkan sendiri. Bukan ibuku. Sun Yuzi mendengar ekspresi sedih ini dan menoleh untuk melihat Yu Meixiu. Yu Meixiu membuat ekspresi tak berdaya dan mengangguk. Anak ini, apa jangkar di internet? Hasilkan uang. Sun Yuzi terkejut, dan berkata, benar-benar cantik. Zhang Yumu sangat menakjubkan. Putramu jenius. Dia bisa mendapatkan begitu banyak hanya setelah masuk sekolah menengah. Dia menghabiskannya seperti ini selama sebulan. Puluhan ribu. Yu Meixiu berkata, aku tidak terlalu jelas. Katakan saja itu lebih banyak. Tidak. Sun Yuzi ketakutan ketika mendengar kata-kata itu, dan menoleh ke Zhang Yu, dan berkata, Dawaying. Kamu bisa menghasilkan 100.000-80.000 sebulan sekarang. Zhang Yu tersenyum dan mengangguk. Untuk mengetahui penghasilannya saat ini, Zhang Yu tidak menghitung terlalu banyak. Bagaimanapun, sekarang tampaknya setiap hari Huhu makan cukup, dan menghabiskan ratusan ribu bukanlah apa-apa. Sun Yuzi tercengang ketika mendengar ini. Tidak heran orang berani menghabiskan begitu banyak. Ternyata mereka punya cukup makanan di rumah, dan mereka tidak panik. Mereka benar-benar kaya. Memikirkan hal ini, alih-alih menoleh ke teman-temanku, aku merasa iri, aku berkata Miho, kamu memiliki putra yang sangat kecil, kamu menginginkan nilai, uang, bertahun-tahun, kamu dapat menghitungnya. Yu Meixiu tersenyum dan berkata, Yuzi kamu tidak tahu. Dia tidak melakukan pekerjaan serius apapun. 1 hari untuk seekor kucing, 1 hari untuk seekor anjing, siapa yang tahu berapa hari dia bisa melakukannya. Sun Yuzi tertawa, jangan puas. Putra kecil yang besar ini, sangat menguntungkan, dan sangat berbakti. Aku tidak dapat menemukannya dengan lentera. Hehehe, Yu Meixiu juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun dia mengatakan Zhang Yu di mulutnya, putranya masih sangat senang ketika dia keluar dan memikirkan ibunya yang sudah tua. Selain itu, barang-barang yang dibeli putraku semuanya adalah barang-barang yang sangat bagus. Ditemukan bahwa apa yang dibeli Zhang Yu sebenarnya nyata, kedua wanita itu secara alami adalah seorang pelajar yang baik, dan akhirnya dipastikan keaslian produknya terjamin, yang nampaknya tinggi. Sun Yuzi duduk di rumah Zhang Yu sebentar, dan kemudian meminta waktu setahun sebelum dia bisa bangun dan pergi. Aku menyuruh temanku pergi. Yu Meixiu kemudian menyingkirkan arloji dan tasnya, mengenakan celemek, dan mulai menyiapkan materi untuk malam tahun baru. Zhang Yu kembali ke kamar dan berencana untuk menyiapkan naskah cerita Suang Jiao yang tak tertandingi. Zhang Yu sedang duduk di depan komputer, retak tanpa henti. Zhang Yu, yang memiliki keterampilan mengetik ilahi dan perkembangan domain otak yang luar biasa, memiliki jari-jari yang sangat cepat. Mengetik yang berderak sangat cepat. Matahari berangsur-angsur turun di luar jendela. Zhang Yu merasa waktunya terlalu singkat untuk datang ke dapur. Yu Meixiu sedang memasak. Zhang Yu bergerak dan memegang meja, memegang piring, menyajikan piring dan mangkuk. Segera meja besar sudah siap. Meskipun hanya ibu dan anak yang makan, hidangan Yu Meixiu tidak disiapkan dan ada meja besar. Bangsa Tiongkok memiliki tradisi, rumah, yang kuat, dan terutama selama tahun baru Imlek, budaya rumah ini akan merasuki setiap rumah tangga, bahkan setiap sudut negara. Anggota keluarga berkumpul setiap tahun, saling peduli, saling menghormati dan mencintai, serta berbagi kegembiraan kebahagiaan. Terutama pada malam tahun baru di tahun 30-an,
bahkan banyak orang berpikir bahwa hanya anggota malam tahun baru yang merupakan anggota sejati. Ketika Yu Meixiu selesai memasak hidangan terakhir, Zhang Yu segera membawanya ke meja, keduanya menaruh nasi dan minuman, dan acara TV dianggap sebagai makanan resmi. Selera makan Zhang Yu terbuka lebar, itu adalah makanan Hese. Melihat putranya makan, Yu Meixiu senang dan merasa bahwa selera makannya juga baik. Kedua ibu menonton TV sambil makan. Acara TV semuanya tentang gala festival musim semi. Beberapa pembawa acara dan tamu saling memuji, ya tak ada habisnya. Yu Meixiu menonton TV sambil makan, dan tiba-tiba berkata, "Ya, anakku. Kamu bilang lagumu akan diputar di malam festival musim semi. Jam berapa sekarang?" Zhang Yu berkata, "Saya tidak tahu jam berapa. Apakah saya perlu menelepon dan bertanya?" Yu Meixiu berkata, "Itu tidak perlu. Saya hanya bertanya dengan santai." "Benar, kapan kamu belajar menulis lagu?" "Mengapa saya tidak tahu?" Zhang Yu berkata, "Saya sendiri tidak mengetahuinya. Ada pertunjukan di sekolah kami beberapa waktu lalu. Saya perlu membuat lagu, dan saya membuat lagu secara diam-diam. Jenis senandung diam-diam, penyuntingan diam-diam, semuanya adalah jenis pembelian, mengatakan bahwa saya seorang jenius. Sebenarnya, saya juga bingung. Mungkin saya berbakat, siapapun dapat membeli senandung diam-diam." Hahaha, Yu Meixiu mendengar itu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum lebar, mengatakan bahwa dia tidak tahu banyak tentang industri musik. Meskipun putranya merasa bahwa alasan putranya ini tidak masuk akal, dia juga menjelaskan bahwa mungkin ada hal seperti itu. Bagaimanapun, putranya adalah seorang jenius, yang merupakan hal yang pasti. Melihatnya sekarang, tidak mengherankan bahwa ada lebih banyak bakat. Yu Meixiu menyesap dan bertanya, "Bisakah kamu menjual lagu butamu dengan harga lebih murah?" Zhang Yu berkata, "Lebih dari 1 juta. Uang Zhang Yu untuk menjual lagu kali ini terutama Huyan mengeluarkan 4 dari mereka, dan uang untuk lagu tema sungai dan danau yang tersenyum dan bangga yang diberikan Vertex. Uang untuk Xiaziki dan Tang Yuxin belum diberikan kepada mereka untuk saat ini, tentu saja, mereka tidak terburu-buru, lagi pula, penampilan mereka belum berakhir, dan tidak ada waktu sekarang. Dan kedua wanita itu adalah teman mereka, dan mereka masih mempercayai mereka." Tetapi harga ini mengejutkan Yu Meixiu yang sedang makan, dan hampir tidak melepaskannya. Dia minum seteguk minuman dengan cepat. Setelah Sun Yixun, dia berkata, 110.000. "Lagu apa yang semahal itu?" Zhang Yudao berkata, "Tidak mahal. Ini masih tak ternilai harganya. Putramu dan aku sekarang adalah anggota Asosiasi Musik Nasional, komposer masa depan, bintang masa depan. Sekarang harganya murah." Yu Meixiu menatap putranya dengan wajah kekanak-kanakan, tertegun, dan tiba-tiba merasa sedikit aneh. Kapan putranya menjadi begitu kuat, bahkan yang kuat pun membuatnya merasa sedikit aneh memikirkan hal ini. Yu Meixiu tiba-tiba menjadi sedikit penasaran, dan berkata, "Nak, bukankah kamu pergi ke ibu kota kali ini untuk berpartisipasi dalam penjualan penanda buku baru? Berapa banyak yang kamu hasilkan?" Zhang Yu berpikir, bergumam, "Jual lagu, jual buku, jual hak adaptasi, tanda tangani perusahaan rekaman. Kamu dapat memiliki lebih dari 3 juta di tanganmu. Perusahaan distribusi fiksi harus dapat bekerja sama dengan penyelesaian pertama saya, dan gaji platform siaran langsung juga akan segera diselesaikan. Seharusnya dapat menyelesaikan lebih dari 3 juta. Sebelum dan sesudah, yang datang, yang tidak datang, 6 atau 7 juta. Petik 2. Yu Meixiu mati rasa. Bagi orang kecil seperti dirinya yang hanya dapat melihat beberapa ribu per bulan, jutaan hampir seperti mendengarkan Tiansu. Tidak heran bocah itu membeli 200.000 mata tanpa berkedip, dan berani mencintai putranya sebagai orang kaya. Zhang Yu menatap ekspresi ibunya yang tercengang, dan tersenyum, "Bu, bagi 3 juta bunga untukmu." Ketika Yu Meixiu mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi tenang dari keadaan tenangnya dan berkata, "Untuk apa aku menginginkan begitu banyak uang? 500.000 yuan yang kamu berikan padaku terakhir kali, aku bahkan tidak bergerak sedikit pun sekarang." Zhang Yu berkata, "Bukankah kamu berencana pergi ke Beijing untuk belajar desain pakaian?" "Tidak, kita akan membeli rumah di Beijing, dan kamu akan memiliki tempat tinggal saat itu." Yu Meixiu berkata, "Aku hanya pergi belajar. Aku tidak bermaksud untuk tinggal."
Membeli rumah juga merupakan pemborosan. Selain itu, rumah-rumah di Beijing sangat mahal. Mahal, kita tidak kekurangan uang. Zhang Yu mengatakan ini, dan teringat sesuatu, dan berkata, "Ya, Bu. Apakah kamu berbicara tentang pengunduran diri dengan unit dan pemimpin terakhir kali?" Yu Meixiu mengangguk dan berkata, "Katakan. Aku tidak akan melakukannya setelah tahun baru." Zhang Yu berkata sambil tersenyum, "Itu bagus. Kemana Anda berencana pergi ke Beijing untuk bertanya? Apakah Anda punya teman di Beijing? Kalau tidak, biarkan mereka bertanya kepada Anda." Yu Meixiu berkata, "Baiklah. Anda yang mengaturnya." Halo semuanya, program komprehensif berskala besar yang Anda tonton sekarang adalah selama Gala Festival Musim Semi. Akan ada lebih dari 1 jam ketika Gala Festival Musim Semi akan dimulai. Kali ini kami mengundang juara grup pop kontes penyanyi nasional, Tang Yuxin, ke siaran langsung kami. Selamat datang Yuxin. Petik 2, Kakak Ling. Halo, Zhang Yu, yang sedang makan, mendengar ini, berbalik, melihat Tang Yuxin di TV, dan tersenyum dan berkata, "Bu. Lihat cepat, Tang Yuxin ini adalah temanku. Kali ini di kompetisi penyanyi nasional, saya menulis semua lagunya, termasuk yang satu ini pada malam festival musim semi malam ini." Yu Meixiu memandang Tang Yuxin yang anggun di TV dan berkata, "Gadis ini sangat cantik." Yuxin, ku dengar kau latihan terakhir, hanya untuk diarahkan oleh para sutradara, dan dipastikan masuk dalam daftar program malam festival musim semi. Dari kompetisi nasional hingga malam festival musim semi, jeda ini tidak beberapa hari. Sangat sibuk, Tang Yuxin berkata, "Ya, aku hampir tidak beristirahat dengan baik selama kompetisi nasional sampai sekarang. Kecuali tidur, aku hampir membuka mataku untuk berlatih. Latihan yang sangat intens. Apakah itu tidak memengaruhi tenggorokanmu? Jika kau pergi ke KTV untuk bernyanyi, tenggorokanmu sakit keesokan harinya, dan kau harus berbicara dengan keras." Tang Yuxin berkata, "Aku ingin bernyanyi dalam waktu lama tanpa membuat tenggorokanku sakit, dan aku perlu menjalani latihan ilmiah dan vokalisasi yang benar. Aku mempelajari ini di jurusan universitas. Secara umum, selama aku tidak sakit, berapa lama aku bisa bernyanyi tanpa membuat tenggorokanku terasa tidak nyaman? Sepertinya penyanyi profesional semuanya sangat hebat. Terutama penyanyi terkemuka seperti Yuxin, kau seharusnya lebih hebat lagi." Menghadapi sanjungan dari tuan rumah, Tang Yuxin merendahkan dirinya lagi. Yu Meixiu, yang sedang menonton TV pada saat yang sama, berkata, "Gadis ini memiliki temperamen yang baik. Bagaimana kalian saling kenal?" Zhang Yu berkata, "Saya bertemu di kereta. Saya turun dari hotel dan tinggal di hotel lain, dari pintu ke pintu. Setelah 1 atau 2 kali kunjungan, saya menemukan bahwa dia sangat menyukai novel saya, atau penggemar wanita nomor 1 saya di studio langsung. Semua orang telah menjadi teman." Yu Meixiu berkata, "Itu kebetulan." Zhang Yu makan, mengangguk, dan terus menonton TV. Yuxin, bisakah kamu naik ke panggung Gala Festival musim semi kali ini? Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Tang Yuxin berkata, "Pertama-tama, saya ingin berdoa kepada seluruh negeri di depan TV. Saya berharap semua orang hidup bahagia dan sukses. Kemudian saya ingin memberkati keluarga saya, semuanya baik-baik saja, dan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada saya. Selama Gala Festival musim semi, tim perusahaan telah banyak membantu saya. Terima kasih, saya harap Anda akan bekerja dengan lancar dan menghasilkan banyak uang di tahun baru. Akhirnya, terima kasih, teman baik saya Zhang Yu. Saya harap dia akan belajar dengan giat di tahun baru, meningkat setiap hari." Yu Meixiu tertawa, "Oh, nak. Dia menyebutmu." Zhang Yu tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan terus menonton TV. Yuxin, Gala Festival musim semi akan segera dimulai, dan kami tidak akan menunda persiapan akhir Anda. Saya harap Anda akan tampil dengan sukses kali ini. Terima kasih Ling. Menonton TV dan makan malam tahun baru, ibu dan anak Zhang Yu juga sangat bahagia. Sebenarnya, bagi orang Tionghoa, 365 hari dalam setahun, mereka benar-benar dapat bersantai dan melepas lelah, yang hanya berlangsung beberapa hari. Setelah tahun baru Imlek, itu adalah tahun yang baru.
Baik Zhang Yu maupun Yu Meixiu, itu adalah awal yang baru bagi kedua wanita itu. Meskipun belum saatnya menyalakan petasan, petasan sporadis juga dapat terdengar di luar jendela. Saya percaya bahwa itu adalah waktu ketika banyak anggota keluarga bersatu kembali dan bahagia. Sebelum gala festival musim semi dimulai, ibu dan anak Zhang Yu menghabiskan makanan mereka, dan kemudian berkemas. Yu Meixiu mulai menyiapkan isian pangsit. Setelah menonton gala festival musim semi, dia membungkusnya terlebih dahulu, dan memasaknya pada saat pertemuan. Segera, sebelum pukul 8, semua jenis iklan telah muncul satu demi satu, dan gala festival musim semi akan segera dimulai. Ketika Zhang Yu berada di bumi sebelumnya, dia tidak terlalu suka menonton gala festival musim semi. Bukannya gala festival musim semi tidak menarik, tetapi dengan kemajuan masyarakat, diversifikasi informasi, dan peningkatan serta keragaman program hiburan sejenis secara bertahap, gala festival musim semi juga menghadapi masalah penting kelelahan estetika. Namun, gala festival musim semi tahun ini berbeda dari gala festival musim semi sebelumnya. Gala festival musim semi tahun ini adalah gala festival musim semi pertama Zhang Yu di sini. Dan gala festival musim semi ini memiliki teman-teman dan karya saya sendiri. Dapat dikatakan bahwa titik awal dan perspektifnya berbeda. Jadi ketika gala festival musim semi ini dibuka, Zhang Yu masih sedikit bersemangat, yang belum pernah dirasakan Zhang Yu sebelumnya. Dikatakan bahwa hal-hal yang tidak berhubungan dengan diri sendiri dan digantung tinggi, dan hal-hal yang berhubungan dengan diri sendiri akan segera berbeda. Gala festival musim semi pertama Zhang Yu di dunia lain secara resmi dimulai faktanya, dalam pandangan Zhang Yu, tidak peduli itu bumi atau dunia lain, semuanya sama di mana-mana. Selama ada lingkaran kehidupan orang Tionghoa, itu tampak seperti Tiongkok Raya yang harmonis. Bukannya ini tidak baik, tetapi semuanya kuno dan kuno. Itu benar-benar bukan hal baru. Zhang Yu merindukan gala festival musim semi di masa-masa awal bumi, terutama komik dan sketsa itu, yang penuh dengan ironi. Kita harus tahu bahwa ide inti dari penciptaan adalah untuk mengatasi kerugian saat ini, yang merupakan ironi. Jika Anda secara membabi buta menyelaraskan demi harmoni, Anda akan kehilangan pesona penciptaan dan kehilangan reputasi gala festival musim semi. Dari sudut pandang pribadi Zhang Yu, mungkin dia harus mencari kesempatan untuk mengembalikan dialog atau sketsa komik klasik dan ironis itu di dunia lain, dan membiarkan orang-orang di sini melihat apa yang klasik. Tentu saja, Anda hanya perlu memikirkannya, belum lagi Anda tidak memiliki kesempatan. Bahkan jika Anda memiliki kesempatan, Anda tidak dapat melewati tinjauan politik, pikirkan saja. Yu Meixiu menyiapkan segalanya untuk membuat pangsit. Seperti Zhang Yu, yang telah didukung oleh hidangan rumahan, misalnya, ia meluncurkan pekerjaan menguliti, dan ibunya terkejut dengan keterampilannya. Dengan cara ini, pasangan ibu dan anak, sambil menonton gala festival musim semi sambil membungkus pangsit, juga menyenangkan. Gala festival musim semi diselenggarakan selangkah demi selangkah. Sebagai pesta malam komprehensif berskala besar, pada dasarnya ada setiap jenis, yang paling banyak adalah bernyanyi dan tampil. Untungnya, untuk membuat banyak kesenangan, banyak pembicaraan silang dan program skala kecil yang tidak masuk akal dan murni lucu. Meskipun tidak ada konotasi, juga bagus untuk menontonnya. Segera setelah acara berakhir, setelah pembawa acara melaporkan, Xia Ziki mengikuti. Mata Zhang Yu berbinar dan dia berkata, Nyonya tua, lihat ini, apakah kamu menonton subtitlenya? Aku yang menulis lagu ini. Temanku, Xia Ziki, sedang bernyanyi. Ketika Yu Meixiu mendengar lagu ini ditulis oleh putranya, dia langsung berhenti membuat pangsit dan mengalihkan perhatiannya ke TV. Lagu tentang dataran tinggi Qinghai Tibet ini tetap merupakan karya yang hebat. Tidak peduli kapan aku bernyanyi atau di mana aku bernyanyi, ini adalah lagu yang sangat bagus. Zhang Yu telah mengeluarkan semua kekuatannya dalam desain kostum dan efek panggung, membuat seluruh lagu terlihat seperti suasana kelas atas. Gaya kostum nasional Xia Ziki dengan nuansa zaman yang kuat, dengan riasan yang indah ini, dan terdengar seperti suara alami, seiring berjalannya lagu ini telah menarik semua orang di depan TV, tampaknya orang-orang tenggelam dalam luasnya pemandangan dataran tinggi itu biasa saja. Terutama beberapa epilog terakhir di dataran tinggi Qinghai Tibet, yang merupakan keajaiban dari keseluruhan lagu, hampir semua orang mengingat lagu ini dan Xia Ziki sendiri.
Nyanyian Shiaziki sudah berakhir. Yu Meixiu hanya beristirahat sejenak dari melodi yang indah itu, dan berkata dengan heran, "Nak, apakah kamu benar-benar menulis lagu ini?" Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Ya, benar." Perasaan heran Yu Meixiu masih belum mereda, dan dia berkata, "Kamu menulis lagu yang hebat. Nak, apakah kamu benar-benar seorang jenius?" "Mungkin, hehehehe." Zhang Yuanyan menggelengkan kepalanya dan menyeringai, tentu saja, dia tahu segalanya. "Nak, apakah kamu berencana untuk kuliah untuk belajar musik di masa depan?" Yu Meixiu memikirkan sebuah pertanyaan kunci. "Jangan pergi." Zhang Yu menggelengkan kepalanya. "Aku sangat jenius, bagaimana aku bisa belajar musik?" Yu Meixiu berkata, "Apa yang akan kamu pelajari di masa depan?" Zhang Yu berkata, "Jika saatnya tiba, mari kita bicarakan. Aku akan menjadi senior, oke, kurasa itu masih terlalu dini." Yu Meixiu juga memikirkannya, saatnya membuat pangsit lagi. Saat gala festival musim semi berlangsung, pangsitnya selesai, Yu Meixiu membersihkan meja lagi, duduk dan terus menonton TV. Zhang Yu kembali mencerahkan matanya dan berkata, "Bu, lihat, Tang Yuxin ada di sini." Lagu-lagu Tang Yuxin mengubah gaya elegan Shiaziki dan mulai membumi. Pembukaan lagu itu adalah target pembuka kuno dengan warna lokal yang kuat, diikuti oleh irama rock yang menggelegar. Begitu musik terdengar, tampaknya menggelegar, dan suasana seluruh pesta sepenuhnya dimobilisasi. Terutama suara Tang Yuxin, dapat dikatakan luar biasa. Segera sebuah lagu pop dengan cita rasa cerita rakyat yang kuat berakhir. Zhang Yu menatap Yu Meixiu dan berkata, "Nona, bagaimana lagu ini?" Yu Meixiu mengangguk dan berkata, "Lagu ini juga bagus. Nak, kamu tidak benar-benar punya bakat untuk itu." Hehe, bagi Yu Meixiu, lagu yang ditulis oleh putranya dapat menunggu panggung malam festival musim semi. Dunia apakah ada yang lebih baik dari itu? Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Bu, sebenarnya, setiap kali aku menulis lagu, aku selalu terinspirasi. Aku merasa ada puluhan ribu lagu di perutku." "Kemana kamu pergi?" "Hahaha." Dia tidak bisa menahan tawa. Yu Meixiu mendengarnya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Katakan anakmu gemuk. Kamu masih bernapas." Pesta festival musim semi terus berlanjut. Segera setelah pukul 12 mendekat, petasan yang memekakkan telinga mulai terdengar di luar jendela. Yu Meixiu menemukan petasan yang dibelinya dan berkata, "Anak itu, turunlah dan nyalakan petasan ini." Meskipun penampilan Zhang Yu tidak besar, bagaimanapun juga, dia sebenarnya sudah lebih tua, dan sekarang dia tidak suka menyalakan petasan sama sekali. "Kenapa kamu membeli benda ini? Asapnya pekat dan buruk bagi lingkungan." Yu Meixiu menunjukkan ekspresi terkejut, dan berkata, "Bagaimana seleramu berubah lagi? Bukankah kamu tidak repot-repot membelinya setelah tahun baru Imlek?" "Aku membeli begitu banyak trik tahun ini." Zhang Yu membeku sejenak, berani mencintai, ternyata dia memiliki preferensi ini sebelumnya. "Aku sudah dewasa, sudah waktunya untuk sadar lingkungan. Jangan membelinya nanti, mencemari lingkungan." Yu Meixiu mengangguk dan berkata, "Aku tahu. Tapi ini tidak bisa dibuang. Kamu bisa meletakkannya. Gunakan aku tanpamu." "Tidak, berapa umurku?" Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan membawa korek api menuruni tangga. Zhang Yu turun untuk menemukan tempat yang cocok. Petasan dan petasan semuanya ada di medan perang. Untuk sementara waktu, itu hidup. Meskipun Zhang Yu tidak suka menyalakan petasan sekarang, jika itu benar-benar diletakkan di atasnya, aku merasa itu cukup hidup. Faktanya, dalam pandangan Zhang Yu, manusia adalah individu yang kontradiktif. Saya tahu saya tidak seharusnya melakukannya, tetapi ketika saya melakukannya, saya merasa sangat nyaman. Saya menderita karena paman dan bibi yang menyapu jalan. Lihatlah masalah perlindungan lingkungan ini. Itu seharusnya tetap dimulai oleh saya, dan saya pasti akan melepaskannya tahun depan. Setelah Zhang Yu menyalakan petasan, dia kembali ke rumah. Ibu telah memasak pangsit, dan ketika pangsit matang, waktu sudah menunjukkan pukul 12. Acara gala festival musim semi berlangsung meriah untuk sementara waktu. Petasan di luar jendela berbunyi pingpong, menekan suara TV. Lansia tahun baru telah tiba. Zhang Yu tidak ingin makan pangsit, pertama-tama tersenyum dan menarik ibunya Yu Meixiu untuk duduk di sofa. Diikuti dengan berlutut di seberangnya,
dengan sungguh-sungguh mengangkat ucapan selamat tahun baru, dan mengucapkan kata-kata tahun baru. Yu Meixiu sangat membeli ucapan selamat tahun baru berskala besar ini, wajahnya yang tersenyum akan segera berseri, dan ketika putranya menyelesaikan kepalanya, dia dengan cepat mengeluarkan sebuah amplop merah besar yang telah disiapkan dan menyerahkannya kepada masa lalu. Zhang Yu juga mengambil amplop merah itu dengan senyum di wajahnya, membukanya dan melihatnya. Tiba-tiba, mengapa $200, wanita tua? Kamu terlalu pelit. Yu Meixiu tertawa, kamu memiliki lebih banyak uang daripada aku. Kamu malu meminta uang kepadaku. Hehe, kamu akan menghabiskan 200 yuan. Zhang Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, dan sudah waktunya makan pangsit, ibu dan anak itu sudah makan pangsit, dan gala festival musim semi hampir berakhir, dan hampir tidak ada yang menonton akhir pertunjukan. Harus saya katakan bahwa di akhir pertunjukan, para aktor yang naik ke panggung sedang bermain kecap. Saya sudah makan pangsit dan menjaganya tetap bersih. Bagi Zhang Yu, tahun baru Imlek yang berkesan ini telah berlalu. Zhang Yu kembali ke rumahnya dan mengambil ponselnya. Untuk mengetahui bahwa di rumah, dia dan wanita tua itu akan merayakan tahun baru. Bagaimana jika wanita tua itu memainkan ponsel lagi? Agar bahagia untuk tahun baru Imlek, dia tidak menemukan ibunya yang sudah tua. Ponselnya disimpan di rumah untuk diisi dayanya, dan kemudian dia punya waktu untuk mengambilnya. Pesan teks itu adalah baris besar, dengan teman sekelas, teman, dan orang-orang yang mengenalnya telah mengirim pesan teks kepada diri mereka sendiri, dan isinya umumnya adalah berkah. Zhang Yu juga mensintesis beberapa kalimat klasik dan menanggapi dengan cepat. Di grup Icheki Ponsel, tahun baru dan angpau diberkati di mana-mana, dan kabar terbaru di lingkaran pertemanan sebagian besar adalah makanan dan perasaan selama tahun baru. Tang Yuxin juga mengirim beberapa foto dirinya di belakang panggung sebelum malam festival musim semi dimulai. Zhang Yu datang ke grup kelasnya, mengambil gelembung, dan kemudian tampak seperti penggorengan. Banyak siswa yang tidak tidur saat ini, keluar dan berbicara tentang tahun baru Imlek. Bos, Anda menggelembung. Wu Jie, ya bos. Anda sekarang seorang seniman besar, tidakkah Anda mengabaikan kami teman-teman? Lu Zikuan. Beberapa orang berikutnya yang setuju dengan Zhang Yu juga setuju, dan mengikuti ekspresi keluhan. Zhang Yu tersenyum dan mengetik, jangan bicara omong kosong. Bisakah kita bermain dengan senang bersama setelah sekolah dimulai? Kalau begitu, Anda harus mengirim angpau besar. Tenangkan hati kami yang terluka. Wu Jie, begitu permintaan Wu Fatzi keluar, ia langsung dipuji oleh teman-teman sekelasnya. Zhang Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, sesuai dengan jumlah orang dalam kelompok yang mengirim angpau yang cukup. Wu Fatzi adalah yang tercepat. Ia meraih angpau terlebih dahulu dan berseru setelah mengetik, wow. Bos, saya sangat beruntung telah meraih angpau besar berisi lebih dari 600. Saya menyambar angpau berisi 19.000. Terima kasih, bos. Zhao Zijun, 1003. Terima kasih, bos. Su Yiming, 900. Terima kasih, pengawas. Tang Jia, hahaha, 2001. Terima kasih, bos. Lu Zikuan, 1001. Terima kasih, pengawas. Tan Xiaonan, 700. Terima kasih, pengawas. Kai Leilei, saya mengandalkan. Saya yang paling tidak beruntung. Saya tidak berani beruntung, saya terlalu sial. Wu Jie, meskipun ada lebih dari 50 orang di kelas, meskipun tidak semuanya online, masih banyak orang yang belum tidur. Angpau telah diambil satu demi satu, dan akhirnya mereka mengucapkan terima kasih kepada Zhang Yu, sang tiran. Bagaimanapun, di awal tahun baru, masih sangat berharga bagi sebagian besar siswa untuk dapat menambahkan angpau yang cukup besar. Zhang Yu dan teman-teman sekelasnya berbicara beberapa patah kata lagi, dan pada saat yang sama mereka membuat janji lagi setelah tahun ajaran, pergi bermain bersama, dan kemudian offline. Zhang Yu meletakkan teleponnya, menyalakan komputernya, dan masuk ke Feilong.com. Di ruang siaran langsungnya sendiri, sebuah pesan ditutup, dan Suang Jiao peer-to-peer akan disiarkan secara resmi besok sore. Setelah menyelesaikan rilis informasi ruang siaran langsungnya, Zhang Yu pergi ke Weibo-nya lagi dan melihat-lihat. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan untuk tahun baru. Malam tahun baru, meskipun sudah larut, tetapi masih banyak orang yang online. Begitu pesan tahun baru Zhang Yu keluar, ia langsung mendapat banyak sekali tanggapan.
Zhang Yu menemukan bahwa di dalam pesan tersebut, ada pesan yang sangat menarik, dan memposting alamat terkait. Zhang Yu pergi ke situs web topik untuk melihatnya, dan pada saat yang sama membuat tanggapannya sendiri di bawah ini. Setelah Zhang Yu menanggapi, tidak ada yang perlu diikuti, dan ia mematikan komputer untuk tidur. Zhang Yu tertidur, tetapi pada topik tahun baru, ia tidak tidur. Posting tema tentang gala festival musim semi di Bilah Posting Universal sangat ramai. Argumen netizen tentang berakhirnya gala festival musim semi selalu menjadi topik hangat yang dibahas oleh orang-orang di seluruh negeri. Tentang tema pertama gala festival musim semi, program bahasa, crosstalk dan kategori kecil telah menerima komentar baik dan buruk dari netizen di seluruh negeri. Zheng Fang berpikir bahwa itu terlihat bagus, memiliki energi positif, dan sup ayamnya mengenyangkan. Pihak lawan berpikir bahwa itu membosankan, tidak tampan, ada terlalu banyak sup ayam di jiwa, mual kolektif yang mabuk, dan sebagainya. Banyak pengguna seni berpikir tidak ada fitur khusus. Bahkan netizen berpikir bahwa pertunjukan Kuyi tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Akrobat tidak apa-apa, bagaimanapun juga, itu mengancam jiwa, setidaknya tampil dengan tulus. Tetapi opera Beijing semuanya adalah paragraf lama, dan tidak ada yang baru. Banyak netizen berharap untuk mendengarkan beberapa paragraf baru dari opera Beijing. Mengenai bagian sulap, orang yang mengubah sulap datang untuk membantu, semua orang setuju bahwa tidak ada sulap yang lebih buruk dari tahun ini. Pertunjukan menyanyi dan menari bercampur, ada yang menyukainya, ada yang membencinya. Netizen yang jahat berpikir bahwa tari hanya untuk efek panggung yang megah, tidak ada keindahan artistik, dan tidak ada konotasi. Mereka yang menyukainya menganggap bahwa tarian itu luar biasa dan sepenuhnya mencerminkan tema mimpi Tiongkok seabad. Mengenai bagian lagu, sebagian besar lagu dianggap tidak memiliki makna. Namun ada juga pendapat yang berbeda. Beberapa netizen menganggap bahwa banyak lagu yang bagus, dan dapat dikatakan bahwa mereka dapat bernyanyi di sebuah pesta pernikahan. Dataran tinggi Qinghai Tibet Xia Ziki dan raungan Huayin Laoqiang Tang Yuxin keduanya mendapat pujian yang baik. Namun, dari tahun ke tahun, dataran tinggi Qinghai Tibet, ditegaskan dengan suara bulat, banyak netizen masih keberatan dengan raungan Huayin Laoqiang. Beberapa netizen berpikir bahwa penulis lagu dan pencipta lagu Zhang Yu, untuk memenuhi tema harmoni gala festival musim semi, mengubah sedikit warna hingga tidak dapat dikenali, yang menyebabkan gaya seluruh lagu turun drastis, yang merupakan kegagalan besar. Tentu saja, ada netizen yang mendukung Zhang Yu. Mereka tidak berpikir Anda dapat pergi ke gala festival musim semi tanpa berpikir, Anda dapat mengetahui jawabannya dengan tumit Anda. Disinilah komposer Zhang Yu pintar. Dia tahu kapan harus menilai situasi, dan siapapun yang tertawa terakhir adalah tuannya. Terlepas dari apakah lagunya bagus atau buruk, Anda benar-benar berada di gala festival musim semi. Tentu saja, ada beberapa netizen yang sangat berdedikasi pada seni tradisional, dan percaya bahwa Zhang Yu telah menodai kesucian seni tradisional. Itu adalah penginjakan terhadap budaya tradisional, dan bahkan penghinaan untuk mengubah aksen lama dan memberinya nama rock and roll. Seorang netizen juga memposting sebuah posting di posting tersebut untuk membuat kritik yang ditargetkan terhadap Zhang Yu, dan memberi Zhang Yu reputasi sebagai pengkhianat di kalangan seni. Topik itu kontroversial untuk sementara waktu. Mengenai topik ini, ada perdebatan tak berujung di postingan tersebut. Dapat dikatakan bahwa ada banyak yang mendukung Zhang Yu, tetapi tidak banyak yang menentang Zhang Yu. Namun, saya tidak dapat mengatakan apapun yang mendukungnya. Saya hanya suka mendengarkan. Namun, mereka tidak terlalu tertarik untuk berdebat tentang hal semacam ini, mereka hanya mendukungnya secara berdampingan. Pihak lawan, di sisi lain, maju ke garis depan, dan keluar dari panji moralitas. Jika Anda tidak setuju, Anda adalah orang yang melupakan leluhur Anda, dan Anda adalah pengkhianat dari pengkhianat. Beberapa netizen yang sensitif membawa topik tersebut ke Weibo Zhang Yu dan meninggalkan pesan, meminta Zhang Yu untuk memberikan tanggapan positif. Zhang Yu melihatnya di Weibo pada malam hari, jadi dia pergi ke postingan gala festival musim semi, dan meninggalkan pesan setelah membacanya, dan membuat tanggapannya sendiri. Isi postingan tersebut kira-kira sebagai berikut. Bagi banyak teman, seni tradisional kuno harus diubah. Namun, kemurnian tradisional harus dipertahankan, yang menimbulkan banyak kontroversi. Saya pikir begitu tentang gurita.
Dari sudut pandang gurita, sejarah perkembangan musik dunia dan perkembangan masyarakat manusia sebenarnya sama. Seiring berjalannya waktu, perkembangan historis Great Fusion adalah fakta yang tidak dapat diubah oleh individu manapun. Bisakah orang asing menciptakan mobil dan tidak membiarkan orang China memproduksi atau mengendarainya? Bisakah kita setuju? Tentu saja saya tidak setuju. Kita tidak hanya harus memproduksi mobil sendiri, kita juga harus memproduksi mobil favorit kita, mobil yang lebih sesuai dengan budaya China, sehingga mobil China telah menjadi anggota keluarga mobil besar dunia, dan mereka cukup kompetitif. Perspektif praktisnya dapat menjelaskan semua ini. Bentuk-bentuk seni yang sudah ada di dunia dan lebih sesuai dengan tren pemikiran arus utama tidak dapat dihilangkan karena beberapa wawasan, karena ini tidak memenuhi kebutuhan hukum perkembangan pasar. Pada saat yang sama, bentuk-bentuk seni ceruk non-arus utama tidak dapat disangkal sebagai bentuk seni dominan yang memiliki posisi monopoli di pasar karena masalah posisi pasar. Seperti protes kolektif kusir, apakah bisa mencegah mobil itu dibawa ke pasaran? Apakah mereka yang menyanyikan wayang kulit bisa menghentikan bioskop dengan mogok kerja? Tukang pos yang mengirim surat malah jadi pengantar. Apa yang terjadi di tengah-tengah? Musik tradisional, sebagai musik non-mainstream, kalau mau tetap eksis di pasaran, sekarang dihadapkan pada pilihan kiri atau kanan. Mau tidak mau terus mundur dari negeri sendiri, dari seni non-mainstream, ke seni langka, bahkan seni museum. Atau, harus berusaha berintegrasi dengan seni mainstream, sambil tetap mempertahankan jati diri, dan membentuk seni pop baru yang berciri khas nasional. Dari sudut pandang gurita, inilah perkembangan seni non-arus utama di masa mendatang. Banyak teman mungkin berpikir ada yang salah dengan pernyataan gurita. Jika bentuk seni tradisional melebur menjadi bentuk seni baru, apakah itu masih seni tradisional? Bukankah itu sama saja, dengan menghilang sama sekali? Apa itu tradisi? Kita perlu merenungkan masalah ini. Seni tradisional saat ini juga terbentuk melalui integrasi otomatis pasar, dan tetap bertahan hingga hari ini. Saya ambil contoh opera Beijing. Pada awal opera Peking, apakah orientasi dirinya merupakan seni tradisional? Munculnya opera Peking juga secara bertahap sampai ke masa kini setelah pengembangan dan integrasi jangka panjang. Jadi, apa tradisi opera Peking sekarang? Atau tradisi opera Peking yang asli? Apa itu tradisi? Sebagai esensi nasional, opera Peking, sejujurnya, adalah sudut pandang takoyaki. Dapat dikatakan bahwa sebagai orang Tiongkok, gurita juga menghormati bentuk seni ini. Saya juga berharap opera Peking akan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, jika suatu hari, negara meminta kita untuk menjadikan menonton semangat nasional ini sebagai tugas politik. Setiap warga negara diharuskan menonton opera Peking setidaknya setahun sekali dan menuliskan perasaan mereka pada saat yang sama, dan bahkan menggunakan kondisi ini sebagai kriteria dan standar moral untuk mengukur seorang warga negara. Permisi, bagaimana Anda memandang semangat nasional kita saat ini? Dari sudut pandang gurita, tradisi, dan harta nasional, bukanlah medali emas yang bebas kematian dalam suatu bentuk seni. Jika suatu bentuk seni hanya dapat dihabiskan pada periode program selama gala festival musim semi setiap tahun untuk memberitahu orang-orang bahwa masih ada seni fosil yang hidup di negara kita, bukankah ini bentuk seni yang menyedihkan? Jadi suatu bentuk seni ingin bertahan hidup. Kita harus meninggalkan pendapat pertama kita, mengeksplorasi kembali potensi kita, membuka pintu, dan terus berinovasi, dan hanya membiarkan pasar konsumen arus utama menerima kembali diri kita. Dan itu bukanlah diri yang lama, tetapi diri yang baru, berharga, dan baru. Jika Anda masih keberatan, gurita bertanya kepada Anda, apakah musik Bollywood itu dibungkus dengan musik elektronik, musik tradisional India? Apakah alat musik elektronik yang digunakan untuk pengiring semuanya diciptakan oleh orang India? Jelas musik India ini berpadu dengan ritme yang sangat jelas seperti rumba, cha-cha, waltz, tango, samba, rock, disco, tetapi secara intuitif kita berpikir bahwa itu adalah musik India yang asli. Apakah bentuk seni tradisional India kuno berasal dari Eropa, Amerika Selatan, Amerika Utara? Mungkin berbicara tentang ini, banyak penggemar seni tradisional merasa linglung, merasa tidak berdaya, dan tidak tahu harus berbuat apa. Jadi saya dapat mencoba menyarankan, apakah Anda berencana untuk menambahkan band elektroakustik ke opera Beijing?
Bagaimana dengan orkestra? Apakah Anda berencana untuk membuat nyanyian opera Peking dengan iringan elektronik sebagai latar belakang? Bagaimana dengan opera Beijing modern, yang menggabungkan lebih banyak musik pop internasional? Apakah Anda berencana untuk membuat ulang film opera Peking, menghapus cat pada wajah itu, menambahkan lebih banyak dialog ke kisah cinta urban modern yang indah, dan menyanyikan opera Peking baru kita? Saya dapat mengatakan, apakah Anda siap untuk menyegarkan negara kita? Jika Anda siap untuk semua ini, mari kita bekerja sama. Jika Anda belum siap, para direktur gala festival musim semi masih akan memberi sedekah kepada kita untuk jangka waktu tertentu. Saya yakin ini adalah waktu yang tepat untuk memasak pangsit. Kata-kata Zhang Yu tampaknya meledak di bar pos, dan menyebabkan respons dramatis di seluruh negeri. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, telepon berdering lebih awal dan membangunkan Zhang Yu, yang masih bermimpi. Hei, Zhang Yu, kamu tidur di mana? Aku Tang Yuxin, kakak Yuxin. Ada apa? Tentu saja ini tahun baru untukmu. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Apakah kamu menonton gala festival musim semi tadi malam? Tidak bisakah kamu menontonnya? Hanya ada satu stasiun di negara ini. Jika kamu tidak ingin menonton, tidak ada stasiun lain yang bisa ditonton. Bagaimana aku bernyanyi? Cukup bagus. Oh, itu cukup bagus untukmu. Oh, kalau begitu aku ganti. Kamu bernyanyi dengan sangat hebat. Bagaimana kamu bisa bernyanyi dengan sangat baik? Cepat tanda tangani aku kurir, mulai sekolah agar aku dapat mengambil yang agung. Ketulusan. Ngomong-ngomong, Yuxin, haruskah kamu pulang hari ini? Tidak bisa kembali. Saudari Xia dan aku telah diundang oleh banyak stasiun TV. Selama festival musim semi, antreannya penuh. Mereka akan naik pesawat sebentar lagi dan terbang langsung ke Guangdong. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin menyiarkan program baru sore ini? Apa? Kalau begitu aku akan pergi dan mendukungmu tepat waktu. Oke, begitu kamu mendengarnya, kamu tahu kamu mengantuk. Cepatlah tidur sebentar. Apa? Tang Yuxin menutup telepon dan Zhang Yu merasa bebas. Aku berencana untuk terus tidur dengan mata tertutup, tetapi dia tidak memenuhi keinginannya, diikuti oleh berbagai panggilan ke tahun baru, dan juga membangunkannya dari tidurnya, terus-menerus menanggapi kata-kata, "Selamat Tahun Baru." Aku sibuk beberapa saat, dan aku bisa menerima panggilan pada permainan solitaire tahun baru. Zhang Yu merasa seperti dia sudah bangun dan secara resmi bangun. Setelah Zhang Yu bangun untuk mandi, Yu Meixiu mulai menyiapkan sarapan. Kedua gadis itu sarapan, Zhang Yu kembali ke kamarnya, dan terus menyiapkan naskah untuk siaran sore. Sore hari, Zhang Yu melakukan siaran langsung klasiknya di bawah tatapan terkejut ibunya Yu Meixiu. Tentu saja, kali ini tidak ada janggut lengket dan kacamata hitam, karena dia tidak punya rahasia sekarang. Tentu saja, Zhang Yu mengenakan keanehan seperti itu dan perlu menjelaskannya kepada ibunya. Ketika Yu Meixiu mendengar bahwa putranya akan menyiarkan langsung secara daring hari ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dari sudut pandangnya, siaran langsung Anda langsung. Sungguh gaun yang aneh untuk dikenakan. Tentu saja, dia tidak tahu tentang ini. Saya merasa netizen lain mungkin menyukai nada yang tidak teratur ini. Zhang Yu sudah bersiap dengan baik, menyalakan komputer, dan masuk ke studio siaran langsungnya. Begitu Zhang Yu gang online, jumlah studio siaran langsung meroket. Jika Feilong.com merayakan Tahun Baru Imlek, program-program bagus akan terus berlanjut. Ada beberapa ruang siaran langsung resmi dan beberapa perayaan. Beberapa pembawa acara populer diundang untuk menyiapkan pesta kecil atau semacamnya. Popularitasnya juga meledak. Mengenai pembawa acara pribadi, banyak pembawa acara telah menyiapkan banyak program khusus. Semua wanita cantik itu berdandan tebal, kecuali bahwa mereka tidak boleh berpotongan sangat rendah, dan kebanyakan dari mereka telah mengeluarkan garis bawah ruang siaran langsung untuk menarik netizen agar berhenti dan menonton. Zhang Yu ingin memulai cerita baru di awal tahun, dan situs web resmi Feilong.net juga mengetahuinya. Pejabat yang berpikir ada ruang untuk spekulasi telah memposting berita khusus di beranda lebih awal, mengatakan bahwa Zhang Yu akan membuka cerita baru hari ini, mohon nantikan. Platform live streaming Zhang Yu kini memiliki reputasi yang kecil. Baik itu penggemar lama atau penggemar baru, daring atau luring, banyak orang yang menunggu Zhang Yu untuk melakukan siaran langsung. Festival musim semi dikatakan sebagai festival tahunan termegah di dunia Tiongkok,
tetapi pada kenyataannya, netizen satu persatu ceroboh tanpa masalah. Pada dasarnya, selain makan, itu untuk tidur dan memelihara lemak. Di mata orang asing, orang Tiongkok sangat aneh. Mereka memiliki 15 hari dalam setahun dan tidak melakukan apapun. Tentu saja, hari tersibuk adalah hari pertama tahun baru, karena itu belum menjadi hari untuk mengunjungi orang. Kebanyakan orang menonton TV atau menjelajahi internet di rumah. Zhang Yui online, dan jumlah pengguna online di ruang siaran langsung melonjak ke atas, segera mencapai ratusan ribu. Dapat dikatakan bahwa ruang siaran langsungnya saat ini adalah ruang siaran langsung paling populer di platform Dragon. Selamat Tahun Baru untuk semuanya. Pidato pembukaan Zhang Yu secara alami tradisional. Orang-orang yang mengikuti hadiah di ruangan itu tampaknya sedang hujan. Hari Tahun Baru adalah sistem konsumsi komprehensif terbesar di negara ini. Antusiasme orang-orang untuk konsumsi jauh lebih besar dari biasanya. Oleh karena itu, ucapan Selamat Tahun Baru Zhang Yu segera mendapat tanggapan terus-menerus dari netizen. Tentu saja, dibandingkan dengan kata-kata Zhang Yu, netizen benar-benar membayarnya. Setidaknya sikat sisik naga, dan para penggemar siaran langsung Zhang Yu, semuanya menembak telur naga, berguling-guling. Ada terlalu banyak orang yang menyikat hadiah. Kebanyakan orang harus menutup rentetan itu, atau komputer dengan kartu rendah akan mati dan tidak dapat melihat wajah Zhang Yu. Sebagian besar jendela obrolan adalah 666, dan ada juga yang mengetik, tetapi kebanyakan dari mereka juga beberapa kata. Karena Zhang Yu tidak dapat melihatnya jika dia berbicara lebih banyak, dia hanya dapat menyikat hadiah atau mengetik angka. Namun, tahun ini adalah hari pertama tahun baru, dan ini adalah awal dari cerita baru. Bubuk besi kelas kopi besar Zhang Yu yang kaya juga banyak, dan ada juga banyak telur naga. Karena terlalu banyak orang yang menyentuh telur naga, setiap kali seseorang menyentuh telur naga, setiap pengguna daring di seluruh jaringan memiliki label pengingat. Zhang Yu memiliki banyak penggemar, dan mereka semua adalah bubuk besi. Telur naga secara alami menakutkan, jadi pengguna lain di seluruh jaringan, ketika mereka melihat begitu banyak telur naga yang menunjuk ke sebuah nama, secara alami lebih banyak orang mengklik untuk melihat keaktifannya, yang juga membuat nomor kamar Zhang Yu bertambah dengan cepat. Jumlah total orang yang online di platform ini sangat banyak. Satu sisi lebih banyak, sisi lain lebih sedikit. Hasil ini secara langsung menyebabkan hilangnya jumlah online jangkar online lainnya, dan banyak jangkar mengeluh tentang fenomena ini. Banyak studio siaran langsung juga berdiskusi, berapa banyak uang yang akan dihasilkan gurita hari ini. Mereka yang menyukai gurita melarikan diri, dan mereka yang tidak menyukainya, dan berpikir bahwa apa yang harus dibaca oleh seorang pendongeng, dihargai oleh otak. Malam Tahun Baru, lihat betapa bagusnya pembawa acara yang cantik, menggoda, dan energi. Gadis kecil, kakakku akan menyikatmu 100 sisik naga dan memberiku tarian. Gulung, Ruang siaran langsung Zhang Yu penuh sesak. Gurita itu besar, mengapa Anda menyiarkannya pada hari Tahun Baru? Bukankah Anda mengatakan itu akan disiarkan dalam 10 hari? Sudah beberapa lusin hari, Zhang Yu tersenyum dan berkata, saya harus meminta maaf kepada Anda atas masalah ini. Saya sangat sibuk akhir-akhir ini dan tidak dapat menemukan waktu. Jadi saya akan mencoba untuk menyiarkan episode sebanyak mungkin selama festival musim semi, yang dianggap sebagai kompensasi gurita. Saya minta maaf kepada semua orang. Gurita, saya suka mendengar apa yang Anda tulis. Anda adalah mata saya. Bisakah Anda menyanyikan satu untuk kami sebelum buku itu disiarkan? Topik ini, dapat dikatakan bahwa itu tiba-tiba menyulut suasana seluruh ruangan. Semua netizen menyukai dan 666, seolah-olah sedang hujan, mereka semua ingin Zhang Yu menunjukkan suara nyanyian mereka di tempat. Saya tidak bisa bernyanyi. Suara Zhang Yu jatuh, dari layar penuh 666, ke ekspresi tertekan dan kecewa. Zhang Yu tersenyum dan berkata, tapi aku bisa memainkan saksofon. Atau biarkan aku memainkan saksofon untukmu, oke. Ketika netizen mendengar bahwa Zhang Yu akan memainkan saksofon, seluruh ruangan tampak terbakar lagi. Satu demi satu mengetik dan mengusap layar, seolah-olah sedang hujan. Zhang Yu meninggalkan komputer dan pergi mengambil saksofon. Terjadi diskusi hangat di ruangan itu tentang lagu apa yang ingin didengarnya. Sebagian besar netizen memilih lagu-lagu saksofon terkenal di dunia favorit mereka. Tentu saja, ada juga beberapa yang ingin mendengarkan lagu-lagu populer dalam negeri.
Zhang Yu mengeluarkan saksofon, menyesuaikannya, dan duduk kembali di depan kamera.